Kalau kamu ngelihat Luka Modric sekarang, kamu bakal lihat pemain kecil, tenang, dan selalu senyum. Main di tengah lapangan Real Madrid, tenang kayak nelayan yang lagi duduk di perahu. Tapi jangan tertipu sama tampangnya yang kalem, karena di balik senyum itu ada cerita yang keras. Cerita tentang kehilangan, perang, dan perjuangan tanpa sorotan. Ini bukan kisah tentang pemain muda yang langsung viral, atau yang disanjung sejak usia belasan. Ini kisah tentang anak kecil yang tumbuh di tengah reruntuhan perang. Luka Modric lahir tahun 1985 di Zadar, Kroasia. Saat usianya 6 tahun, perang pecah di negaranya. Bukan konflik biasa, ini perang Yugoslavia. Banyak orang terbunuh, dan sayangnya, kakek Luka adalah salah satunya. Kakeknya ditembak mati di depan rumah keluarga Modric. Dan sejak hari itu, hidup mereka berubah total. Mereka jadi pengungsi, tidur di hotel bobrok bersama ratusan keluarga lain. Listrik sering padam, bom bisa jatuh kapan aja. Tapi di sela-sela kehancuran itu, ada satu hal yang selalu Luka lakukan, main bola. Dia main di parkiran hotel, bola plastik, sandal jepit, dan impian besar. Pelatih pertamanya pernah bilang, secara fisik dia sangat kecil dan lemah, tapi dia punya satu hal yang gak dimiliki anak lain, semangat. Dan dari situlah semuanya mulai bergerak. Setelah perang selesai, Luka bergabung dengan Akademi Dinamo Zagreb. Tapi di sana pun dia masih dianggap kecil. Banyak yang ragu, anak sekurus itu mau main di level tinggi, tapi Luka nggak peduli. Dia latihan keras setiap hari, nggak banyak bicara, tapi setiap bola dia sentuh, ada kelas. Setelah beberapa musim membuktikan diri, dia dipinjamkan ke klub kecil, kemudian kembali ke Dinamo Zagreb, dan akhirnya, pada 2008, Tottenham Hotspur membawanya ke Inggris. Tapi di Premier League yang keras, Modric awalnya juga nggak dianggap. Media bilang dia terlalu ringan. Fans Spurs bilang dia bukan pemain yang dibutuhkan. Musim pertamanya pun dianggap gagal. Tapi seperti biasa, Luka tidak melawan dengan kata-kata. Dia melawan dengan permainan. Musim demi musim, dia jadi pusat permainan Spurs. Pemain yang menentukan ritme, diam, tapi mematikan. Dan tahun 2012, Real Madrid datang. Transfer ini bikin orang bertanya-tanya, kenapa Madrid beli gelandang kecil seperti ini? Apalagi musim pertamanya, jelek. Media Spanyol bahkan menyebutnya sebagai transfer terburuk La Liga. Tapi kamu tahu kemana cerita ini pergi. Musim kedua, Modric mulai mengendalikan lini tengah Madrid. Dia bukan pemain headline, tapi tanpa dia, Madrid seperti kehilangan arah. Bersama Real Madrid, Luka Modric memenangkan segalanya. Puncaknya tahun 2018, dia membawa Kroasia, negara kecil bekas pecahan perang, sampai ke final Piala Dunia melawan Perancis. Walau kalah, seluruh dunia menghormatinya. Dan di tahun yang sama, dia memenangkan Ballon d'Or, mengalahkan Messi dan Ronaldo. Semua itu bukan karena tubuh besar, bukan karena kecepatan luar biasa, tapi karena visi, disiplin, dan jiwa petarung. Modric tidak besar di ukuran, tapi besar di hati. Hari ini, di usianya yang hampir 40 tahun, dia masih bermain untuk Real Madrid, masih dihormati di ruang ganti, masih menginspirasi setiap anak kecil dari negara manapun. Karena kalau Luka Modric bisa, anak pengungsi yang kehilangan kakeknya, yang dibesarkan di reruntuhan perang, bisa berdiri sebagai raja Eropa, maka siapapun punya harapan.